bisa polisi, bisa militer, bisa penegak hukum, bisa penguasa dan kaum pengusaha dan kaum bisnis, bisa pemimpin partai politik, organisasi politik, organisasi massa, bisa kaum mayoritas, bisa LSM, NGO, bisa pers dan media massa, bahkan komunitas tertentu. Semua harapan kita untuk diingat digunakan kekuasaan itu secara tepat dan tidak disalahgunakan dan dalam sekali lagi dalam arti yang luas. Pandangan saya hadirin sekalian, stabilitas politik, harmoni dan kerukunan di antara anak bangsa, bahkan keamanan dan ketertiban politik langsung atau tidak langsung ditentukan oleh apakah di negeri ini terjadi checks and balances dari semua pemegang kekuasaan. Dan saya garis bawahi, apakah dapat dicegah penggunaan kekuasaan yang berlebihan, sewenang-wenang dan melebihi kepatutannya. Ini saya hadiahkan dalam Hari Pers Nasional 2011 ini sebagai bahan renungan bersama. Negeri ini negeri kita sendiri, bangsa ini bangsa kita sendiri. Kita tahu banyak yang kita capai, tapi kita juga tahu banyak yang belum kita capai. Sudah ada yang bagus, banyak yang belum bagus. Oleh karena itu kitalah yang menyelesaikan, kitalah yang mengatasi, dan kitalah yang membangunnya. Kekuasaan diperlukan untuk semuanya itu dengan catatan peringatan terhadap semua power agar semuanya itu digunakan dengan baik dan benar. Saudara-saudara, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan pada hari yang bersejarah dan saya berharap seluruh ini simak oleh saudara-saudara kami di seluruh Indonesia, yaitu perlunya kesungguhan dan kebersamaan kita dalam menjaga harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama. Mengapa saya angkat topik ini dan tepat pada hari Pers Nasional? Karena besarnya harapan saya terhadap peran pers di dalam bersama-sama mewujudkan hal penting yang saya sebutkan tadi, menjaga harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama. Pertama-tama, mengapa saya harus sampaikan ini? Kita sangat prihatin dengan terjadinya aksi kekerasan intra dan antar umat beragama di Banten dan di Temanggung dalam waktu 1 minggu ini. Kalau hal ini kita biarkan, Indonesia bisa setback atau mundur kembali seperti di era ketika konflik dan kekerasan komunal terjadi di banyak tempat di negeri. Mari kita segarkan memori kita antara tahun 1998 sampai tahun 2003 yang masih segar dalam ingatan kita betapa banyak korban jiwa dan harta benda karena konflik waktu itu yang untuk memulihkan diperlukan waktu bertahun-tahun. Saya sebagai Menko Polhukam waktu itu sama teman-teman yang lain, jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, penegak hukum, aparat keamanan, bekerja terus-menerus selama 3 tahun untuk memulihkan, robekan
dari konflik komunal dan horizontal waktu itu. Terhadap apa yang baru saja terjadi di Banten dan di Temanggung, Jawa Tengah, saya menilai setelah saya ikuti semuanya, segera kejadian setelah kejadian itu saya di banyak sumber, baik jajaran pemerintah maupun pemerintah, termasuk masyarakat luas. Saya berkesimpulan sesungguhnya kita bisa mencegah kejadian-kejadian seperti ini atau mengurangi agar tidak terlalu besar kerusakan dan korban yang terjadi. Keyakinan itu harus saya kaitkan dengan jika kita semua peduli dan sungguh komited untuk menjaga kerukunan dan toleransi ini, bukan hanya di bibir, tapi di hati dan di pikiran dan dalam tindakan kita. Termasuk tentunya yang sungguh kita harapkan bimbingan dari pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat. Jika yang kedua adalah jika para pimpinan daerah terlebih pada tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten atau kota. Mengapa saya katakan desa, kecamatan, kabupaten, dan kota? Karena mereka yang mengikuti dan tahu kehidupan masyarakat sehari-hari. Kalau mereka semua sungguh bekerja, berupaya untuk menegakkan kehidupan, hampir seluruh dunia tanpa mengantisipasi